Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi akhirnya menetapkan dukun pengobatan alternatif sebagai tersangka atas tewasnya 3 pemuda usai melakukan ritual penyembuhan di Danau Kuari, Cigudeg, Bogor, Jawa Barat. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Polisi telah menetapkan 1 orang tersangka terkait ritual maut di Danau Kuari, Desa Tegalega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Tersangka merupakan AN, pria 51 tahun yang berperan sebagai dukun dalam ritual yang dilakukan di danau tersebut. Tujuan ritual ini adalah untuk menyembuhkan korban MDP yang dianggap mengalami gangguan jiwa. Orang tua MDP membawa anaknya melakukan pengobatan alternatif ke AN yang membuka praktik pengobatan alternatif di wilayah tersebut. Orang tua MDP pun dimintai mengikuti ritual mandi di Danau Kuari. Namun ketika menjalani proses pengobatan, korban diduga berontak hingga jatuh ke danau. Yang bersangkutan pengakuannya kepada kami memang berperan sebagai pengobat tradisional atau guru spiritual yang biasa mengobati orang-orang dengan berbagai macam penyakit. Yang bersangkutan mengaku dari tahun 2005 sudah melakukan pengobatan. Kami masih menelusuri hal tersebut, tetapi untuk pengobatan jenis-jenis penyakit lain tidak dilakukan di danau. Khusus untuk ODGJ dilakukan di danau dengan menyiramkan air dan memasukkan pasiennya ke pinggir atau tepi danau. Ritual ini mengakibatkan tewasnya 3 pemuda, yaitu MDP 20 tahun, Badrus Salam, dan Cecep 25 tahun. Tersangka terancam melanggar pasal 359, yaitu kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Tim Liputan, The Universe. Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua MUI, Pak Anwar Abbas. Assalamualaikum, Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anwar, MUI sendiri melihat kasus ini seperti apa? Ritual yang kemudian dibalut namanya dengan pengobatan, bahkan disebut menggunakan atribut agamais, tapi ujungnya merenggut nyawa. Ya, kalau ritual, saya rasa ritual apa itu? Ritual itu kan masalah ibadah ya. Di mana letak ibadahnya itu gitu. Dan kalau seandainya orang sakit, memang bisa diobati ya. Di dalam sesuatu hadis mengatakan likulidain dawaun, bagi setiap penyakit itu ada obatnya. Dan kalau seandainya misalkan kita bisa mendapatkan obat yang tepat, ya maka yang bersangkutan bisa sembuh atas izin Allah ya. Dan cara yang ditempuh ini kan memang bukan cara saintifik ya, tetapi cara kearifan lokal ya. Saya melihat ada di antara kearifan lokal itu yang memang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi juga ada kearifan lokal itu yang menurut saya ya dilihat dari perspektif agama ya bertentangan dengan ajaran agama Islam gitu, karena mempergunakan atau menempuh cara-cara yang tidak diperkenankan oleh ajaran agama kita. Dan saya tidak tahu persis ini cara pengobatannya bagaimana ya. Tapi yang sekilas saya baca adalah bahwa yang bersangkutan dibawa ke sebuah tempat lalu dia dimandikan gitu kan. Kemudian yang bersangkutan memberontak dan jatuh ke tempat yang lebih dalam sehingga akhirnya ya bersangkutan tidak bisa diselamatkan ya. Dan tadi juga saya dengar sudah dijerat dengan pasal apa ya, kelalaian ya? Betul. Kelalaian, saya rasa sudah tepat itu saya rasa ya. Dalam ilmu kedokteran itu kan begini ya, seorang dokter itu tidak bisa dituntut ya kalau dia sudah memenuhi SOP, standar operational prosedur yang ditentukan oleh dunia kedokteran ya. Nah, tapi kalau seandainya dia menyimpang dari SOP yang ada ya maka dia dianggap telah melakukan malpraktek ya. Kalau dalam hal yang terkait dengan pengobatan alternatif ini kan SOP-nya nggak jelas kan. Itu ya bagaimana caranya pihak kepolisian menjatuhkan hukuman ya. Saya rasa tentu ada pasal-pasal. Sesuatu pasal tadi itu yang saya lihat, itu yang saya dengar adalah
pasal kelalaian. Ya. Pak Anwar, lebih spesifik lagi sebenarnya kalau hukum Islam terkait pengobatan alternatif seperti ini seperti apa? Ya saya karena belum tahu persis bagaimana dia menyelenggarakan. Saya juga pernah melakukan pengobatan alternatif ke beberapa tempat. Akhirnya ya saya terus terang saja ya berhenti dari satu tempat dan pindah ke tempat yang lain karena saya temukan cara-cara pengobatannya menurut saya bertentangan dengan ajaran agama. Misalkan yang saya alami sendiri ya, di suatu tempat di sebuah provinsi, nggak usah saya sebut namanya ya, itu sang dukunnya itu berdoa yang itu mempersekutukan Tuhan. Doa itu bunyinya begini, Bismillah wa syarikatuhu gitu kan, dengan nama Allah dan sekutu-sekutunya. Ya itu sudah jelas musyrik gitu kan, sudah jelas doa itu ya bertentangan dengan ajaran agama. Karena dalam ajaran agama dikatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan tidak punya sekutu. Sementara si dukun itu membaca doa ya dengan bacaan Bismillah wa syarikatuhu, dengan nama Tuhan dan dengan nama Allah dan sekutu-sekutunya, sudah jelas sesat itu. Dan juga di beberapa tempat saya ya pernah juga berobat alternatif. Ya akhirnya saya juga tidak lagi jadi berobat ke sana. Karena apa? Karena saya dibuatkan suatu benda yang harus saya kalungkan ke leher saya. Kemudian kata sang dukun mengatakan, inilah yang nanti akan melindungi Anda, katanya kan. Saya bingung juga bagaimana bisa dia melindungi saya sementara benda itu tidak bernyawa, tidak ada apa-apanya, dia bisa melindungi saya. Jadi dalam kesimpulan saya ya banyak sekali praktek-praktek pengobatan alternatif ini yang menurut saya bertentangan dengan ketentuan syarak ya. Yang saya mengalami sendiri karena saya pernah mendapat penyakit yang luar biasa, cukup lama, 4 tahun lamanya saya sakit. Sementara saya di rumah sakit ya, saya direktur rumah sakit tapi sakit gitu. Sehingga akhirnya para dokter pun juga bingung, dan akhirnya para dokter menyarankan saya ya cobalah penerapkan cari pengobatan alternatif gitu. Dan dalam kesimpulan saya ya sebagian besar dari cara pengobatan alternatif, bukan tidak semuanya ya, tidak semuanya. Sebagian besar yang saya alami dan yang saya lalui, yang saya jalani ya, itu adalah bertentangan dengan ajaran agama. Apakah MUI juga secara terus-menerus memetakan kira-kira pengobatan seperti ini yang harus dihindari karena bertentangan dengan agama Islam, jadi warga lebih mudah lagi untuk mengidentifikasi itu, Pak Anwar? Ya mungkin barangkali perlu ada penelitian ya terhadap praktek pengobatan alternatif ini ya. Baik. So ada juga pengobatan alternatif. Sebenarnya kan saya pernah mengalami rasa sakit yang luar biasa di tangan ini, sehingga akhirnya saya harus dirawat di rumah sakit gitu kan. Kemudian saya pergi berobat ke 5 hari saya dirawat, kemudian saya pergi malam ke tukang urut, lalu diurut oleh sang tukang urut, kemudian penyakit saya langsung hilang kan begitu ya. Jadi dalam kesimpulan saya ternyata memang masih ada tempat-tempat pengobatan di luar melalui pendekatan medis ya, yang bisa dilakukan, yang bisa membantu kita untuk bisa sehat kembali. Dan itu beberapa kali saya mengalami hal yang seperti itu ya, tapi tidak ada masalah yang mengganggu menurut saya dalam cara pengobatannya. Nah, ini yang harus benar diwaspadai oleh masyarakat untuk benar-benar jeli agar kemudian tidak begitu mudah percaya terhadap ritual pengobatan yang bertentangan dengan agama Islam. Terima kasih banyak Pak Anwar sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.